Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Bapak gelandangan politik, anaknya peminta-minta, ditulis oleh Jo Putra. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitulah peribahasa lama yang masih relevan dengan masa sekarang. Begitu pula dengan peribahasa barat like father like son, yang mana kemiripan fisik, watak, sifat, perilaku, dan lainnya dari seorang ayah ada pada diri anaknya. Sudah banyak contoh yang berkaitan dengan peribahasa itu. Kita bisa ambil dari gaya kepemimpinan Jokowi dan Gibran yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Lalu ada SBY dan AHY yang sama-sama memiliki sifat baper dan caper. Ada pula sifat licik dari Amin Rais dan putranya Mumtaz Rais. Baru-baru ini sedang viral video Mumtaz Rais yang mengancam akan menghentikan sumbangan ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah. Video tersebut menjadi sorotan publik. Di dalam video itu awalnya Mumtaz mengucapkan milad untuk Ponpes Ora Aji dan mendoakan agar jamaah Gus Miftah yang disebut jamaah Kintiliyah semakin besar. Namun yang mengherankan, dalam ucapan tersebut Mumtaz meminta Gus Miftah untuk mendukung dirinya dengan memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Di video itu Mumtaz menyebutkan dirinya sebagai Bang Jago. Bang Jago nggak banyak bicara. Bang Jago langsung aksi bukan teori. Menyumbang uang tunai sebesar 100 juta rupiah untuk semakin telia. Mantap, Gus, ingat pemilu 2024, jangan jual DPR RI dari partai lain. Tunggal, Mumtaz Rais. Jangan Kamto, jangan Kamta, jangan Mbah Badri, jangan Gandum, jangan yang lain-lain. Kalau enggak saya stop sumbangan ke Ponpes Ora Aji. I love you full Gusku. Tutur Mumtaz Rais dikutip dari detik.com. Waduh, lagi pamer ya? Biar dibilang wow gitu? Ini bocah bicara seperti ini bisa disebut pengancaman karena mendesak orang lain untuk memilih dirinya pada pemilu 2024. Kalau benar-benar tulus dan ikhlas membantu para pesantren, seharusnya tidak ada imbalan ataupun mengharapkan sesuatu. Menurut saya, Mumtaz selain pamer juga sedang melakukan panja sosial. Dia ingin orang lain akan membicarakan dirinya agar namanya kembali terangkat. Biasanya orang yang sedang memainkan sensasi di media sosial akan terkenal dan menjadi perbincangan hangat. Disinilah Mumtaz sepertinya sengaja membuat ucapan seperti itu agar mendapatkan atensi dari masyarakat. Tidak perlulah mengebar sumbangan ke orang lain kalau ingin mendapatkan dukungan untuk maju menjadi seorang caleg. Saya sih maklum saja politisi karbitan seperti Mumtaz yang karena ayahnya seorang politikus memberanikan diri menjadi anggota legislatif di DPR. Padahal kualitas politisi karbitan seperti Mumtaz Rais sangat diragukan. Oleh karena itu, sebagian anggota DPR karbitan yang telah terpilih tidak tahu harus melakukan apa untuk membela keadilan dan kesejahteraan para konstituennya. Gaya politik Mumtaz mirip dengan ayahnya yang kalau bicara tidak ada kesopanan dalam berpolitik. Gaya bicara bapak dan anak sama, yakni secara belak-belakan tetapi tidak ada substansinya. Dan lebih parahnya, ucapan-ucapan yang dilontarkan selalu menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Hanya modal 100 juta rupiah, Mumtaz Rais mengharapkan Gus Miftah dapat mempengaruhi orang-orang di ponpes miliknya agar mendukung dan memilih dirinya adalah cara yang licik. Tidak ada prestasi yang dapat dijual, tapi uang yang berbicara. Menanggapi hal ini, Gus Miftah tidak ambil pusing dengan video yang telah dibuat oleh anaknya Amin Rais tersebut. Gus Miftah menegaskan bahwa konten video adalah di luar persetujuan pihaknya. Mau menyumbang ataupun tidak, bukan urusan dari Gus Miftah. Bagi saya pribadi, pernyataan Mumtaz Rais merupakan pelajaran terhadap Ponpes. Alasannya mungkin Mumtaz berpikir bahwa tanpa donasi dari dirinya, maka Ponpes Ora Aji akan kehilangan sejumlah dana untuk pengembangan Ponpes itu sendiri. Cara kotor Mumtaz Rais dengan memberikan donasi seolah-olah Ponpes Ora Aji dapat dibeli dan dikendalikan olehnya hanya dengan modal 100 juta rupiah. Ini sudah keterlaluan. Bapak dan anak-anak perilakunya semua sama, menghalalkan segala cara demi ambisi pribadi dan keluarga. Saran saya untuk Gus Miftah dan kawan-kawan di Ponpes Ora Aji, jangan mau terima sumbangan dari Mumtaz Rais. Sumbangan dari anak Sengkuni akan membuat kalian seperti kerbau dicucuk hidungnya agar menuruti perintah untuk kepentingan dan ambisi diri dan keluarga. Karena bagi saya, orang yang ikhlas memberikan sumbangan tidak pernah menuntut imbalan untuk mendapatkan keuntungan. Memilih Mumtaz Rais pun tidak akan mengubah negeri ini menjadi baik. Jadi pilihlah wakil rakyat yang benar-benar peduli dengan keinginan rakyat, bukan memilih karena keinginan calon wakil rakyat. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rizal Ramli memang tepat pernah dipecat, nyinyirin IKN kok nyerempet Cina lagi. Ditulis oleh Syardi. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus bergulir dan sekarang sudah memasuki tahap finishing.
Tapi di balik itu, ada banyak penolakan terutama kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya Rizal Ramli. Dia mempertanyakan tujuan Jokowi memindahkan ibu kota negara. Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau? Kecuali pejabat korup, lalu pembiayaannya bagaimana? Kata Rizal Ramli. Perusahaan-perusahaan real estate besar tidak akan mau bikin real estate di Kaltim kecuali dipaksa. Karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, bikin kota-kota satelit baru di Pulau Jawa. Kalau ke sana karena terpaksa aja, katanya. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung. Mereka tahu kalau hanya dari jualan tiket gak cukup mampu, tidak masuk hitungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Salah satu itu yang dekat Bandung yaitu Walini, bekas perkebunan teh. Kenapa? Karena kalau dia kembangkan risetnya mereka jual real estate-nya, nutup biaya tarif. Jadi ini beda investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya aja, katanya. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, Penajam Pasar Utara? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah. Jadi kita lagi bangun ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas saja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya deh, kata Rizal. Jadi mohon maaf, Pak Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota baru ini. Saya nganggap itu ibu kota Beijing baru, katanya lagi. Sakit hati lagi nih, keluar-keluar terus kayak emak-emak yang sedang naik darah. Rem dikit dong, stres itu tidak baik buat kesehatan. Tipikal kelompok sakit hati yang terus menyerempet negara Cina. Kenapa Cina melulu ya? Bukankah ada beberapa negara lain yang juga ditawarkan untuk ikut membangun ibu kota negara baru? Salah satunya adalah Korea Selatan. Sebelumnya juga Korea Selatan diajak untuk membangun sistem perkeretaapian di ibu kota negara baru. Di awal tahun 2020 ada berita yang menyebut menunjuk sejumlah tokoh terkenal internasional untuk membangun ibu kota baru. Putra mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab atau UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ditunjuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru dan beranggotakan CEO SoftBank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Tujuannya adalah agar dapat memberikan dorongan kepercayaan bagi calon-calon investor di Ibu Kota Baru. Ada banyak tokoh dari negara lain yang diajak. Kenapa Rizal Ramli cuma menyinggol Cina? Apakah orang ini makin lama makin tidak bisa bernalar sejak dipecat? Dipecat dan sakit hati menahun sehingga tidak bisa berpikir logis. Orang ini sedang berpolitik murahan dengan menggunakan Cina sebagai senjatanya. Kalau ibu kota pindah ke sana, otomatis kepala negara akan ikut pindah. Kalau tidak salah, ASN, TNI, dan Polri akan pindah duluan. Akan ada pembangunan hunian untuk mereka dan juga untuk umum.